tepatnya, makhrajnya, cara pengucapannya benar, ini harus kita betul-betul upayakan bisa. Nah kalau misalnya dia keliru bisa merusak arti daripada, terutama Al-Fatihah. Oleh karenanya kami rekomendasikan Al-Fatihah ini harus betul-betul detail dipelajari Pak, karena ini bacaan wajib sholat kita. Kalau bacaan sholat kita Al-Fatihah kita nggak sesuai, keliru, mau sampai kapan sholat kita ini nggak sempurna? Kan seperti itu. Jadi Al-Fatihahnya, oleh karenanya kalau coba nanti betul-betul dipelajari Al-Fatihahnya, misalnya suatu saat memang kita perlu tes satu-satu dan kita turunkan sanad Al-Fatihahnya, nggak masalah, nanti kita turunkan sanad Al-Fatihah. Soalnya sanad Al-Fatihah kita bisa wariskan ke antum dengan syarat memang betul-betul sifat makhraj semuanya sudah betul-betul bisa dikuasai. Alhamdulillah itu dari syarat sanad Al-Fatihah riwayat Imam Hafiz juga bisa kita teruskan ke antum. Yang penting dipelajari dulu. Oleh karena saya rekomendasikan Al-Fatihah Pak, nggak ada tawar menawar. Al-Fatihah harga mati harus bisa sempurna. Seperti itu ya, terutama di sifat dan makhrajnya. Baik, itu tambahan saja. Kita ulangi surah Al-Fatihah tadi, iyyaka na'budu, ainnya dialirkan. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ayo. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. المغضوب عليهم ولا الضالين. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Untuk huruf dot itu punya sifat yang namanya istitolah. Istitolah itu dengan menaikkan suara. Diibaratkan huruf dot ini dengan mulut kita ini, suara kita itu memenuhi rongga mulut. Bo. Kalau makhrajnya sisi lidah bertemu dengan gigi geraham. Ghairil maghdubi fil ardi gitu. Tidak mantul, tidak ketika sukun huruf dot tidak mantul. Misalnya abiyad tidak dibaca abiyad tapi abiyad, dia memenuhi rongga mulut. Istitolah punya sifat yang namanya isti'la. Cara bacanya istitolah dengan mengangkat, meninggikan suara, menaikkan suara. Ujung lidah punggung lidah bertemu, ditempelkan ke langit-langitnya. Kalau istitolah itu sifatnya gitu. Bo gitu ya. Ghairil maghdubi alaihim. Seperti itu. Ini cara bacanya, Pak. Kalau bacanya nggak sesuai, dia nanti berubah suaranya beda. Kemudian yang terakhir di surah Al-Fatihah ini, kalau menurut riwayat Imam Hafiz an Asim, beliau membaca di surat Al-Fatihah ayat yang ke-7 itu berhenti di mim sukun yang kedua. Jadi kalau antum baca siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim, itu mim sukun yang kedua. Jadi kemudian diulangi lagi pada kalimat ghairil maghdubi 'alaihim
Waladhdallin. Jadi nanti ketika antum mendengar ada yang membaca seperti itu bukan salah, bukan keliru, itu berdasarkan riwayat Imam Hafiz an Asim. Ini sebagai ini tambahan wawasan saja ya. Bagaimana Ustaz kalau orang bacanya siratal ladzina an'amta alaihim saja kemudian dilanjutkan ghairil maghdubi alaihim? Boleh. Itu menurut riwayat imam yang lain. Karena memang sebagian ulama berpendapat bahwa Al-Fatihah itu bismillahnya bukan bagian surat Al-Fatihah. Tetapi mayoritas ulama Quran bismillah itu mereka mayoritas sepakat bahwa bismillah itu ayat pertama dari surat Al-Fatihah. Makanya ada perbedaan ketika membaca di ayat yang ke-7. Kita pakai yang mana? Kita pakai yang sukun waqaf berhenti di mim sukun yang kedua, di ghairil maghdubi alaihim. Nanti kita ulangi lagi ghairil maghdubi. Yuk kita sama-sama dari bismillah sampai ayat ke-7, kemudian kita lanjutkan di Al-Baqarah ayat 25. 1 2 3. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan. Bismillah. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. Untuk nun tasjid dan mim tasjid itu dibaca dengan gunnah. Gunnah itu berapa harokat, Ustaz? Gunnah itu menurut jalur sanad yang kami ambil bahwasanya para ulama diantaranya beliau Aiman Rusdi Suwaid, ini ulama Quran. Jalur yang kami ambil bahwa gunnah itu ada 4 macam. Ada gunnah akmal, gunnah kamil, gunnah naqis, gunnah anqas. Itu ada 4 tingkatan gunnah, bukan gunnah idgham bukan ya.
tapi tingkatan-tingkatan gunnah. Nah, panjang gunnah itu para ulama Quran tidak menentukan harus berapa ketukan, berapa harokat. Beliau para ulama menyandarkan kepada hasil talaki masing-masing kepada gurunya. Jadi kira-kira hasil dari talaki masing-masing kepada guru. Karena memang gunnah itu tidak bisa jadi patokan harus 2, harus 3, harus 4. Tetapi dikira-kira sesuai dengan tempo dan hasil daripada talaki kepada guru. Makanya baca Al-Quran itu perlu belajar langsung bertalaki kepada guru yang bersambung kepada Rasulullah SAW. Nah, kalau pakai pendapat imam yang lain itu yang menggunakan ketentuan harokat itu gunnah itu dibaca 2 harokat. Cuman ini agak mustahil untuk mendapati bacaan gunnah itu dibaca 2 harokat karena nggak mungkin. Anna itu nggak 2 harokat. Tetapi ada gambaran kalau kita mau menghitung gunnah itu berapa harokat, kisaran antara 2 maksimal 4. Jadi kalau membaca Quran gunnah, nun tasydid, mim tasydid, ikhfa, kemudian iklab, idgham bi gunnah, itu kan, maka kisaran panjangnya Pak 2 sampai maksimal 4 harokat. Dan kalau ada yang tanya berapa harokat, ketentuan pastinya nggak ada ketentuan pastinya, kisaran antara 2 sampai 4 harokat. Karena para masing-masing ulama Quran itu menyandarkan bacaannya kepada syekh yang tempat kita bertalaki. Ini pendapat yang benar. Kami ambil yang seperti ini oleh karenanya karena antum sedang belajar bersama kami berdasarkan guru kami mengambil sanad bahwasanya nun tasydid, mim tasydid atau bacaan-bacaan gunnah itu ya kita agak dipanjangkan, tidak hanya 2 harokat, kita ambil yang maksimal 4 harokat ya. Annalahum, karena memang gunnah itu adalah ada keindahan tersendiri bagi seorang qari ketika membaca gunnah. Keindahan bacaan Al-Quran itu berada di gunnah Pak. Kalau gunnahnya tidak ditepati, bacaan Al-Qurannya tidak enak didengar, gitu ya. Oleh karenanya kalau antum bertemu dengan nun sukun, nun tasydid, mim tasydid, kemudian ikhfa, iklab, itu agak santai, jangan tergesa-gesa, tepati gunnah-gunnahnya gitu. Mari kita ulangi pada kalimat annalahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Ya. Annalahum jannatin qalu hadzal ladzi ruziqna min qablu wa utu bihi mutasyabiha. Walahum fiha azwajum mutahharah. Walahum fiha
ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون مطهرة وهم فيها خالدون. Alhamdulillah, Masya Allah, suaranya bagus-bagus semua ya, bacanya bagus-bagus, bareng-bareng itu kompak, enak dengarnya. Kawan-kawan semua perhatikan, Alhamdulillah kita dapat satu ayat ya di surah Al-Baqarah ayat ke-25. Nanti pelan-pelan sambil diperbaiki bacaan-bacaannya ya. Kalau ada kurang-kurang sedikit itu wajar, tapi terus kita perbaharui cara baca Quran kita, baik di gunnahnya, di bacaan panjang pendeknya, kemudian yang paling kredit, mayoritas kekeliruan yang sering kami dengar di masyarakat itu banyak yang lemah di makhraj dan sifat. Ini yang kami, kalau ilmu tajwid, gunnah, idgham, saya rasa itu nggak terlalu sulit untuk dipelajari dan banyak yang menguasai itu. Tapi kalau untuk makhraj dan sifat, kami perhatikan mayoritas kaum muslimin lemah di sini. Tapi ya alhamdulillah mending bisa daripada kawan-kawan yang belum bisa baca Quran, karena persentasi yang tidak bisa baca Quran itu 66,7% itu masih bertahan Pak, masih bertahan di angka situ. 66,7% umat Islam Indonesia masih belum bisa baca Quran, belum bisa baca Quran, belum kalau dicek sesuai dengan sifat makhrajnya, sesuai dengan tajwidnya, entah berapa persen lagi itu. Tidak tahu. Tapi realnya 66,7% umat Islam tidak bisa baca Quran. Tapi alhamdulillah insyaallah Masjid Miftahul Iman jemaahnya mayoritas lah sudah bisa baca. Buktinya tadi bacaan Qurannya kompak, suaranya keras dan enak didengar insyaallah. Adem hati kita Pak ya. Insyaallah. Walaupun nggak tahu saya ada yang lip sync atau nggak ngerti saya. Tapi kalau kalian rata lah bisa insyaallah. Oleh karena ini PR ketua takmir, bagaimana caranya setiap hari ini harus baca Quran supaya akrab. Nah kawan-kawan semua, kita ada waktu masih cukup lah insyaallah. Kita perhatikan di ayat yang ke-25 ini Allah berfirman, kita pahami dulu maknanya. Allah berfirman, wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus solihati anna lahum jannat. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman. Ini kabar gembira, wa basyir di sini kabar gembira yang dimaksud memang betul-betul kabar gembira, bukan kabar yang dalam bentuk majaz. Karena kalimat kabar gembira di sini wa basyir Allah gunakan juga untuk orang-orang munafik. Tapi yang digunakan untuk orang-orang munafik ini majaznya. Antum kalau sekolah pernah belajar kita majaz, ada majaz hiperbola ya kan. Untuk orang munafik kalau gunakan basyir juga. Basyiril munafiqina bi anna lahum azaban alima. Berilah kabar gembira untuk orang-orang munafik, bagi mereka azab yang pedih. Tapi gini, wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus solihati anna lahum jannat. Berilah kabar gembira kepada orang beriman bahwasanya mereka disediakan surga-surga. Ini kabar benar-beneran, bukan majaz. Tapi kalau orang munafik, basyiril munafikin, kabar gembira bagi orang munafik bahwa mereka disediakan api neraka, azab yang pedih. Tapi ini Allah menggunakan basyir untuk orang beriman betul-betul bukan dalam bentuk majaz. Gitu ya. Walaupun sama-sama menggunakan basyir, tapi beda penggunaannya. Satu, basyir digunakan untuk orang beriman memang betul-betul kabar gembira, tapi kalau basyir yang digunakan untuk orang munafik itu dalam bentuk majaz. Ya. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Berilah kabar gembira kepada orang-orang beriman dan beramal saleh. Ini satu paket, Pak. Iman itu akan dikatakan sah sebagai iman itu dikatakan sah keimanannya ketika diikuti dengan amal soleh. Para ulama mengartikan
mendefinisikan atau bahasanya gini. Rukun iman itu 3, Pak. Bukan rukun iman yang 6 itu. Kalau itu udah sepakat ulama, udah itu nggak usah diganggu gugat, iman kepada Allah, iman kepada malaikat. Maksudnya rukun iman itu bisa dikatakan sebagai sah keimanannya itu harus memenuhi 3 syarat. Yang pertama, iman itu harus iqraru bil lisan. Iman itu harus diikrarkan, diucapkan lewat lisan. Makanya ketika orang pertama kali ingin masuk Islam harus bersyahadat sebagai ikrar dia yakin kepada Allah dan Rasul. Maka iman itu iqraru bil lisan. Syarat yang kedua, tasdiqu biqalbi, harus dibenarkan lewat hati, bukan dalam bentuk paksaan. Dia betul-betul yakin bahwa dari hatinya dia beriman kepada Allah. Kemudian yang ketiga, wal a'malu bil arkan. Iman itu harus dibuktikan dengan amalan. Oleh karenanya dalam Quran surat ini, surat Al-Baqarah ini, orang yang mendapatkan kabar gembira dari Allah, mereka syarat pertamanya adalah iman. Iman kepada Allah. Kemudian yang kedua wa amilus sholihat. Beramal soleh. Iman tanpa diiringi amal soleh itu imannya dusta. Amal soleh tidak diiringi dengan keimanan, maka amal solehnya batal. Syekh Utsaimin mengatakan gini, Bang. Syekh Utsaimin, iman itu amalan itu bisa dikatakan sebagai amal soleh. Suatu perbuatan bisa masuk dalam kategori amal soleh ketika memenuhi 2 syarat. Ini Syekh Utsaimin. Beliau mengatakan yang pertama ikhlasulillah. Amalan itu dikerjakan ikhlas karena Allah. Syarat yang kedua shawaban. Amalan itu dikerjakan mengikuti tuntunan Nabi. Tuntunan syariat baru dikatakan amal soleh. Amalan soleh kalau tidak dikerjakan dengan ikhlas walaupun mengikuti tuntunan Nabi, dia tidak dikatakan amal soleh, tapi amal salah. Amalan ikhlas karena Allah tapi tidak mengikuti tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga tidak dikategorikan sebagai amal soleh, tapi amal salah. Oleh karenanya seseorang melakukan kebaikan, Pak. Mungkin kita ngelihat ada orang kafir rajin bantu orang, buat jambatan, ya kan, ngasih fakir miskin makan, nyiapin rumah untuk janda-janda yang ditinggal suaminya misalnya, dikasih pekerjaan orang-orang lingkungannya. Itu dikatakan amal soleh enggak? Tidak. Bahkan tidak bernilai apa-apa, tidak bernilai sedikit pun di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mengapa? Karena tidak memenuhi syarat. Syarat amalan itu diakui oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal soleh ketika dikerjakan, dilaksanakan berdasarkan iman dulu. Iman kepada Allah dan rukun-rukun yang lain. Berdasarkan iman, kemudian ikuti tuntunan Nabi, ikhlas karena Allah, itu baru diterima. Oleh karenanya gini, analoginya gini, Pak. Misalnya di lingkungan kita ada sekolah favorit. Misalnya sekolah A lah misalnya. Orang yang tinggal di samping sekolah itu, warga yang tinggal di samping sekolah itu, ada seorang anak yang pinter. Misalnya si fulan pinter matematik, pinter segala macam ilmu yang diajarkan di sekolah itu. Tetapi si anak ini tidak terdaftar sebagai siswa di sekolah itu. Kira-kira sekolah itu mau kasih ijazah nggak? Ngakui sebagai murid nggak? Enggak, walaupun dia pinter, walaupun dia paling pinter di antara murid-murid yang sekolah di situ. Kenapa? Tidak terdaftar. Syaratnya untuk diakui nilainya, mendapat prestasi, dia harus masuk dulu terdaftar sebagai siswa di situ. Begitu juga dengan analogi kita, Pak. Analogi kita. Walaupun sebaik apapun seseorang itu, kalau dia tidak beriman kepada Allah, tidak menyatakan keislamannya, maka amalannya tidak diterima, alias batil, tertolak. Oleh karenanya antara iman dan amal soleh itu satu paket yang tidak bisa dipisahkan. Iman tidak dibuktikan dengan amalan salihan, maka imannya dusta. Itu hanya sekedar
Waduh, saya Islam Ustaz, saya beriman kepada Allah, tapi nggak mau sholat, batal pengakuannya. Saya beriman kepada Allah, saya mati mau masuk surga, surganya Jannatul Firdausi nuzula, surga yang paling tinggi. Gundulmu, surganya siapa bisa masuk kalau tidak tidak melalui proses. Ustaz, bukankah kita masuk surga berdasarkan ridho Allah Subhanahu wa taala? Iya. Memang semua berdasarkan ridho Allah Subhanahu wa taala, tapi Allah enggak ridho dengan orang yang enggak sholat. Allah enggak ridho dengan orang yang enggak zakat, ya kan? Allah enggak ridho dengan orang yang tidak ibadah. Gimana kita mau mendapatkan ridho Allah? Sementara syarat-syarat untuk mendapatkan ridho Allah enggak kita tempuh. Paham ya sampai sini ya? Insyaallah. Jangan sampai, maksud saya gitu tuh salah pikir loh, salah pemahaman gitu. Banyak orang yang orang masuk surga itu bukan karena ibadah. Iya betul, bukan karena ibadah, karena banyak orang ibadah itu tidak memenuhi syarat-syarat, ya kan? Bukan karena ibadah, tapi berdasarkan ridho Allah. Tetapi ridho Allah itu enggak serta-merta turun begitu saja tanpa melakukan hal-hal yang bisa mendatangkan ridho Allah. Ridho Allah. Nabi Muhammad saja sudah dijamin masuk surga, masih tetap ibadah, ya kan? Masih tetap ibadah, masih tetap bahkan beristighfar. Menurut riwayat Muslim itu sehari minimal 100 kali. Kita berapa kali Pak istighfar? Sekali aja belum tentu. Sekali itu karena gara-gara mau nomor kucing nggak jadi. Astagfirullahaladzim. Itu istighfarnya istighfar refleks, bukan istighfar. Makanya seorang ulama mengatakan gini, terkadang istighfar yang kita ucapkan itu perlu kita istighfari. Ini saking ini. Itu ya. Saking dalamnya nasihat beliau. Kadang-kadang istighfar yang kita ucapkan itu perlu kita istighfari. Karena terkadang istighfar kita itu kita ucapkan bukan bentuk kesadaran, tapi bentuk kelalaian saja. Nah, oleh karenanya kawan-kawan semua, kembali ke ini, bahwa orang-orang yang mendapatkan kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala syaratnya adalah iman kepada Allah dengan iman yang benar, kemudian amalan salihan dengan syarat-syaratnya tadi. Baru mereka akan mendapatkan jannatin tajri min tahtihal anhar, akan mendapatkan surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Sungai-sungai di surga itu banyak Pak. Jadi antum kalau baca riwayat, di antaranya sungai surga itu ada namanya Sungai Khamr. Sungai Khamr. Ada, bukan sungai tuak ya. Sungai Khamr itu nanti saya kemarin baca ayat itu di surat Surat Muhammad. Surat Muhammad itu di ayat berapa saya lupa, bahwa di situ ada dalil bahwa khamr itu halal. Khamr, tahu khamr? Khamr itu halal Pak, dengan syarat mati dulu. Khamr itu halal Pak, dengan syarat mati dulu masuk surga. Kalau belum mati belum boleh minum khamr, haram berdasarkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata nanti di surga itu ada yang namanya Sungai Khamr. Jadi boleh minum khamr, boleh memakai sutra, ya kan? Di dunia laki-laki nggak boleh pakai sutra. Tapi nanti kalau sudah mati masuk surga boleh pakai pakaian kita dari sutra, Bang. Nah, ini gimana menikmatinya? Caranya beriman, beramal soleh, Allah ridho, mati masuk surga, baru bebas. Allah sediakan annalahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Kullama rusiku minha min thamaratir rizqan qalu hadzal ladzi rusikna min qablu wa utubihi mutasyabihan. Mutasyabihan di sini beraneka ragam ya. Buah-buahan ya. Mereka telah diberikan buah-buahan yang serupa. Jadi buah-buahan yang dulu ada, semua di surga itu ada. Ya, mau buah apa saja ada, Pak. Mau buah kelengkeng. Ya, buah apa saja lah, bebas ya. Yang penting antum jangan minta buah zakum aja. Karena buah zakum itu disediakan oleh Allah untuk ahli neraka, ya kan? Ustaz, ya bukan Ustaz. Malaikat mau pengen cicip buah zakum, kata malaikat masuk neraka dulu baru kami kasih buah zakum yang isinya berduri-duri. Jadi buah apa saja di bumi itu ada nanti di surga. Nah, kemudian walahum fiha azwajum mutahharah. Mereka di surga, kata Allah, mendapatkan pasangan yang selalu suci, Pak.
nggak pernah head, nggak, kalau perempuannya nggak pernah buang air kecil, air besar, nggak pernah kentut, ya kan? Punya pasangan kadang-kadang kan kentut nih, atau kentut aja kan, jengkel kita. Nah di surga itu nggak ada yang buang air dan hidupnya sebaya. Jadi surga itu Pak nggak ada nenek-nenek nggak ada di surga, nenek-nenek itu, kakek-kakek nggak ada di surga itu nggak ada. Adanya sebaya aja, apa namanya, muda, gagah, ganteng, cantik. Itu di surga itu Pak. Azwajum mutahharah. Allah sediakan pasangan-pasangan yang suci, Allah sucikan. Kalau dalam hadis Nabi SAW, laki-laki itu minimal pasangannya nanti di surga itu minimal 72, dilayani 72 bidadari. Seorang laki-laki rijal masuk surga itu minimal dapat bidadari itu 72 bidadari. Kuat nggak kira-kira di dunia punya istri 72 Pak? Nggak kuat. Satu aja udah saat ampun ampun dalam arti nggak kuat di ini, apa namanya, diomelin. Atau ibu-ibu nanti gimana Ustaz? Laki-laki dapat 72 bidadari, kalau perempuan dapat 72 suami enggak? Ya enggak. Wanita nanti di surga menjadi ratunya bidadari. Mengapa gitu ya? Memang tabiatnya gitu, perempuan kan gitu. Perempuan bukan di kuantitasnya yang diutamakan, tapi kualitas. Tapi kalau laki-laki yang dikejar adalah kuantitas. Ini sudah tuh Pak. Kalau laki-laki itu silau dengan jumlah, tapi kalau perempuan enggak. Perempuan itu dengan kualitas. Makanya di surga perempuan itu pasangannya enggak banyak. Dia bisa dengan suaminya. Kalau di dunia itu sama-sama soleh-soleha, dia di surga nanti bersama suaminya. Tetapi dia menjadi ratunya bidadari. Alhamdulillah, selesai juga kajian kita pada pagi hari ini. Jazakumullah khair kepada Ustaz Saif Umar. Semoga apa-apa yang beliau sampaikan, ilmu yang beliau sampaikan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Baik, tidak lupa bagi bapak-bapak jangan dulu pulang, kita sarapan bersama karena nanti mubazir kalau kita nggak sarapan di sini bareng-bareng. Terima kasih. Alhamdulillah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.